henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan firman itu boleh mengubahkan setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 September 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pertempuran kita setiap hari. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-29, dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-10 sampai pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 2:17, demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang dimaksudkan dengan dunia pada 1 Yohanes 2 ayat 15-17? Yang dimaksudkan dengan dunia pada teks ini bukanlah menunjuk pada bumi kosmos dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Dunia yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan firman-Nya, seperti hawa nafsu, ketamakan, iri hati, dan kesombongan. Sementara kasih Bapa diwujudkan pada penciptaan alam semesta serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pemeliharaan Tuhan dan penjelmaan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengapa Allah melakukannya? Karena Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dalam terjemahan yang baru. Sementara sasaran kasih-Nya adalah manusia. Untuk mempelajari kandungan teks ini lebih jauh, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, jangan mengasihi dunia ini dalam ayat 15a. Setiap orang Kristen di berbagai tempat dan segala zaman jangan menjadikan segala sesuatu yang bersifat duniawi untuk mengendalikan kehidupan. Jangan menjadikan keinginan daging yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menggunakan keinginan mata yang menjadi standar pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari. Jangan menggunakan keangkuhan hidup menjadi standar yang akan dicapai. Setiap orang Kristen hendaknya menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehadirannya di dunia ini karena kehendak Allah. Pada mulanya Allah mencipta manusia berdasarkan pola gambar-Nya dan berdasarkan teladan Allah yang sendiri. Ia menghendaki perjalanan setiap orang yang berpusat kepadanya. Kehidupan setiap orang berada dalam kuasa-Nya. Karena itu, manusia tidak akan pernah menemukan tujuan hidup yang benar jika dimulai dari dalam dirinya semata. Setiap orang Kristen hendaknya menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk mencapai tujuan hidup. Orang pintar, sukses, dan kaya belum tentu telah menemukan tujuan Tuhan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Tuhan mengharapkan kelahiran setiap orang yang dikehendakinya. Tuhan yang menentukan genetik yang tepat bagi setiap orang, kapan akan dilahirkan, dan kapan harus meninggal. Sejatinya setiap orang berada dalam kehendak-Nya, kuasa, dan kendali-Nya. Ia pusat kehidupan setiap orang. Lalu yang kedua, jika terdapat orang yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak terdapat pada orang itu. Dalam ayat 15 yang B. Sesungguhnya, seorang hamba tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Orang yang mengasihi dunia tidak akan dapat sekaligus mengasihi Tuhan.
Karena keduanya bertolak belakang, yang satu dari dunia ini, yang lainnya dari kasih surgawi. Jika ingin mengasihi Tuhan, harus menanggalkan kedagingan. Allah mencipta manusia dari dua bahan dasar. Yang pertama dari debu tanah, yang kedua oleh hembusan roh Allah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Selama keduanya terjalin secara sempurna dalam hidup, selama itulah masa hidupnya di dunia ini. Pada suatu saat nanti keduanya akan berpisah jalan di ujung kehidupan. Daging manusia akan kembali kepada tanah dan roh manusia akan kembali ke kekekalan. Sampai di sini muncul pertanyaan, kekekalan yang mana? Kekal bersama Tuhan atau kekal tidak bersama Tuhan? Kekal bersama Tuhan akan selamat sampai di surganya. Kekal berpisah jauh dari Tuhan akan berada di tempat yang kelam selamanya. Bagaimana caranya supaya berada dalam kekekalan bersamanya? Harus lulus dalam menjalani kehidupan yang sementara. Jika dalam menjalani kehidupan yang sementara saja tidak berkenan pada kehendak Allah, tidak mungkin menempati hidup yang kekal bersamanya. Hidup yang kekal sangat ditentukan oleh perjalanan hidup yang sementara. Karena itu, setiap orang yang hendaknya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, barulah surganya akan ditambahkan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari hendaknya mengutamakan bersamanya terlebih dahulu. Hanya dengan demikian, perjalanannya untuk menuju hidup yang kekal bersamanya akan tercapai. Lalu yang ketiga, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya dalam ayat 17a. Seperti disampaikan pada awal pembahasan, yang dimaksud dengan dunia atau keinginan daging, hawa nafsu, dan atau kecongkakan manusia, kedagingan, hawa nafsu, dan kecongkakan hati manusia sedang mengarah pada kehancuran. Kecongkakan hati manusia pada zaman Nuh berujung pada kebinasaan. Kekuatan yang dibangun Nimrod pada zamannya menimbulkan kekacauan di antara seluruh umat manusia. Kekerasan hati Firaun yang menuntun mereka dihancurkan di tengah lautan. Manusia sebagai ciptaan Allah tidak patut membangun pusat kehidupan pada diri sendiri. Sejak awalnya, Allah mencipta manusia berdasarkan pola gambar dan keteladanan Allah sendiri. Tetapi manusia menggunakan potensi terbaiknya untuk melanggar firman Tuhan. Hal itulah yang mengakibatkan mereka jauh dari Allah yang menciptakannya. Lalu yang keempat, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya dalam ayat yang ke-17b. Yang dimaksud dengan kehendak Allah dalam hal ini ialah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, termasuk keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Sebagai wujud nyata dari setiap orang yang mengasihi Allah, ialah menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, sama seperti semua orang yang percaya yang telah menerimanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan Roma 5 ayat 9-10 begitu jelas menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia yang telah percaya kepadanya. Sebelum terangkat ke surga untuk menyediakan tempat kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus telah berpesan kepada para rasul dan orang-orang yang berkumpul di sana saat itu untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Inilah yang dikehendakinya untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah sebuah pertempuran rohani setiap hari. Tolong kami untuk tidak mengasihi dunia dan segala keinginannya, tetapi tetap tinggal, biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau dengan setia. Berikan kami kekuatan untuk menolak tipu daya si jahat yang dengan teguh memegang pengajaran-Mu. Biarlah hidup kami selalu mencerminkan terang-Mu ya Bapa.
hingga pada akhirnya kami beroleh kemenangan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom.